Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Septianus SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah modul 1.1J, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah refleksi diri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya terapkan di kelas, guru mendominasi pembelajaran atau yang sering disebut dengan teacher center. Dua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Kebetulan saya mengampu kelas 9 dan kelas 9 kemarin masih menggunakan kurikulum 13. Berikutnya, guru kurang memahami karakter anak. Terakhir, siswa pasif dan motivasi belajar yang rendah. Pada gambar terlihat kegiatan KPM sebelum saya mempelajari modul 1.1. Terlihat sekali bahwa saya sebagai guru mendominasi pembelajaran di kelas. Saya selalu berceramah di depan murid-murid untuk menyampaikan pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah pemikiran. Guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Di luar kita banyak sekali sumber belajar yang mudah ditemui dari YouTube, dari Google, dari lingkungan, dan sebagainya. Dua, pembelajaran berpusat pada anak atau yang biasa disebut dengan student center, sehingga anak yang aktif dalam proses pembelajaran. Tiga, menghargai setiap karakteristik murid. Setiap anak dibekali dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga kita harus bisa mengakomodir kepentingan setiap anak melalui model-model pembelajaran. Berikutnya, merubah perilaku. Saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar meningkat, antara lain dengan menggunakan IT. Dua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Contoh, dalam pembelajaran kelompok, ada yang dikumpulkan dalam bentuk portofolio, ada yang dalam bentuk video, dan sebagainya. Berikutnya, lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodrat anak masing-masing. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Berikutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Tiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Pembelajaran yang menerapkan aspek budi pekerti. Selanjutnya, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian yang terakhir, mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran. Kerangka pembelajaran modul 1.1. Terdapat 6 kerangka. Yang pertama, mulai dari diri. 2. Eksplorasi konsep. 3. Ruang kolaborasi. 4. Demonstrasi konseptual. 5. Elaborasi pemahaman. Dan terakhir, koneksi antar materi. Kerangka pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langkah ini kami lakukan bersama-sama melalui Meet, pertemuan melalui Google Meet yang sudah kami lakukan. Kerangka yang kedua adalah eksplorasi konsep.
yaitu kegiatan mendalami konsep tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu melalui Meet. Kerangka ketiga adalah ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi antar calon guru penggerak. Di gambar terlihat pada saat kami melakukan ruang kolaborasi secara maya melalui Google Meet. Kerangka pemikiran yang keempat adalah demonstrasi kontekstual, mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini telah kami lakukan juga dengan membuat tayangan video tugas yang kami cantumkan di LMS. Kerangka pemikiran kelima adalah elaborasi pemahaman, yaitu kegiatan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas bersama instruktur. Koneksi antar materi menjadi kerangka pemikiran terakhir, yaitu membuat kesimpulan yang memuat pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu kecakapan anak lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang pertama adalah sistem Among yang menuntun. Kedua, budi pekerti. Tiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, trikon, continue, konvergen, dan konsentris. Kemudian, berpihak kepada murid dan merdeka lahir dan batin. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mempunyai harapan ke depan, yaitu murid dan guru dapat berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dengan sikap spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Juga menciptakan merdeka belajar yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi murid. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul ini, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap anak sudah dibekali dengan minat dan bakat masing-masing. Kita sebagai pendidik harus bisa menjembatani bakat dan minat anak tersebut dalam proses pembelajaran. Dua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Walaupun anak itu mempunyai pengetahuan yang bagus, tetapi kalau budi pekertinya jelek, dapat mengakibatkan perilaku yang tidak baik. Tiga, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Demikian yang dapat saya paparkan melalui modul ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.